Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa mawalat amma ba'da. Hadratul kiram, para alim, para ulama, bapak ibu jamaah sholat isya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah atau suri teladan yang sangat baik sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali rutinan pada malam hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah yang mana hadiahnya kita limpahkan yang pertama kepada baginda Nabi, yang kedua terhadap seluruh keluarga beliau beserta seluruh keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, juga saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah di Palestina. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila jami' awliya ila wa syuhada salihil ayyama kanu masyarakat abana wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syarat ketentuan yang paling banyak, bahkan ibadah ini tidak bisa ditinggalkan kecuali yang bersangkutan itu meninggal atau yang bersangkutan itu hilang akalnya, yaitu sholat. Sholat yang paling utama itu adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Kenapa demikian? Yang pertama, sholat secara berjamaah itu menunjukkan al-ittihad. Ittihad itu artinya persatuan. Jadi dalam sholat secara berjamaah sewaktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami di Madinah itu, jadi Nabi mengumpulkan semua kabilah klan atau golongan, orang pedalaman, orang yang di pinggir masjid, orang yang berada di pasar, semuanya itu dijadikan satu di masjid, kemudian melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu Nabi yang pertama itu mengajarkan persatuan dan kesatuan. Mengapa demikian? Karena pada zaman itu antara satu suku dengan suku yang lain itu kadang terjadi bentrok, kadang terjadi salah paham, sehingga muncullah pertikaian, peperangan dan lain semacamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sholat berjamaah itu fadilahnya luar biasa sekali dan besar sekali. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita semua ditakdirkan oleh Allah malam hari ini bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian semuanya itu masih memegang erat persatuan dan kesatuan. Kalau dilihat kan antara setiap orang yang berbaris saat shaf
Berjamaah itu kan memiliki latar belakang pendidikan, kemudian ekonomi dan lain semacamnya itu berbeda-beda. Bahkan yang sehat pun juga ada, yang kurang sehat juga ada, yang khusyuk juga ada, yang setengah khusyuk juga ada, yang pura-pura khusyuk juga ada, bahkan yang ngantuk insya Allah itu banyak. Itu menunjukkan kalau berjamaah semuanya terlihat rapi, terlihat bagus, itu terlihat kompak. Sami kali biasanya jenengan mengadakan acara Agustusan itu kan harus kompak antara satu RT dengan RT yang lain. Nanti rutenya misalkan melewati RT 13, ternyata RT 13 ada crash dengan RT 12 sehingga tidak boleh. Nah, ketidakkompakan semacam itu yang menyebabkan antara satu orang, satu golongan dengan yang lain itu terjadi bentrok atau terjadi saling tidak paham dan mengakibatkan kekacauan, itu mengakibatkan semacam itu. Oleh karena itu, sewaktu Nabi berada di Madinah, Nabi itu sangat menganjurkan, bahkan memberikan teladan agar maktubah 5 waktu itu dilaksanakan secara berjamaah. Karena dengan berjamaah semua mendapatkan porsinya masing-masing. Maksudnya apa porsinya masing-masing? Dengan latar belakang yang berbeda, orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu mendapatkan pahala yang sama, yaitu 27 derajat. Apakah Bapak Ibu tahu hal semacam itu atau tidak misalkan, atau Bapak Ibu dari ekonomi yang demikian, atau beda misalkan madhabnya, atau beda partai politiknya misalkan. Kalau sholat secara berjamaah itu nanti pahalanya sama, yaitu 27 derajat. Kan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Diawali yang pertama, tiang sing nglaksanakaken salat berjamaah niku dipun arani alladzina amanu, inggih punika yaitu orang yang imannya bagus. Kenapa? Karena dia terpanggil untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah secara kompak, secara rukun. Warna bajunya pun berbeda, sarungnya beda, mukenanya juga beda, tapi mereka mau kumpul dalam satu tempat untuk sama-sama mengesahkan beribadah kepada Allah. Itu kalau orang tidak beriman itu nggak mau gitu. Nah, saya nggak mau jamaah di sini, sholat di sini. Kenapa? Ini partainya kuning, ini saya merah saya. Misalkan semacam itu, wah itu berarti imannya dia itu iman pada partai, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya presidennya calonnya ini loh, jadi saya nggak mau jamaah di sini. Itu nggak ada hubungannya, karena Allah Ta'ala berfirman, alladzina aman, orang yang beriman, percaya kepada Allah bahwa setiap perbedaan itu tidak harus dibeda-bedakan. Kita hidup dalam kerukunan, wa amilus sholihat, dan melaksanakan perbuatan yang baik, sedekah, kemudian bersih-bersih, lalu membantu orang lain. Itu termasuk ciri orang yang beriman. Dan berikutnya wa aqamus sholah, yaitu mereka yang melaksanakan sholat. Wa atuz zakat, yang terakhir mereka yang menginfakkan hartanya menggunakan kewajiban zakat. Ini bagi mereka lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka dijamin oleh Allah ajruhum 'inda rabbihim, jaminan pahalanya bagi mereka yang melaksanakan ini itu ditanggung oleh Allah dan dijamin oleh Allah la khaufun 'alaihim. Mereka tuh nggak akan memiliki rasa takut dan khawatir, walahum yahzan, dan nggak susah. Jadi bisa jadi
kalau kalian jenengan mbok pilih dalam keadaan yang susah sumpah, mungkin sholatnya kurang, mungkin zakatnya kurang, mungkin perbuatan baiknya kurang, sehingga mengakibatkan keimanan kita itu menipis. Nah, jadi untuk mempertebal keimanan Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama adalah amalus sholihat, berbuat baik. Di ayat ini Allah Ta'ala ketika mengatakan amalus sholihat itu tidak melulu terhadap orang yang sesama muslim, siapapun amalus sholihat, kepada muslim amalus sholihat, kepada lingkungan amalus sholihat, terlebih lagi sesama muslim itu harus amalus sholihat, harus benar-benar berbuat baik. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla sholatal khamsi ma'al jamaah falahu khamsatu asya. Barang siapa yang sholat 5 waktu secara berjamaah falahu khamsatu asya, maka Allah tanggung 5 hal atas dirinya. Yang pertama, al-awwalu la yusibuhu faqrun fid dunya, dijamin sinten-sinten mawon sing 5 waktunya aktif berjamaah, Allah jamin tidak akan miskin di dunia. Itu jaminane Gusti Allah. Sanes jaminane kula niki sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad, sinten-sinten mawon sing sregep jamaah 5 waktu datang masjid la yusibuhu faqrun fid dunya, ora bakal ngenani miskin fakir ono ing dunya. Iku jaminane Gusti Allah niku. Ya terus mau pilih gadah cita-cita jadi orang kaya, cukup sederhana, laksanakan sholat berjamaah 5 waktu istiqomah niku, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau nggak bisa di masjid, berjamaah dengan keluarga di rumah. Kalau nggak bisa dengan siapapun, minimal 2 orang lah. Ada imam, ada makmum pun itu sudah dikatakan berjamaah. Niku ditanggung kalian Allah. Boten bakal fakir, boten bakal kirang. Nopo-nopo kemawon bakal dipun paringi cekam kalian Gusti Allah. Wa tsani nomor kali yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Benjang mbok bilih sampun dipundhut kalian Gusti Allah, boten bakal dipun siksa datang alam kubur. Jenengan sakniki wonten jaminan napa mboten? Mbok bilih benjang sampun diulesi, sampun ditalkin, datang kuburan jenengan wonten jaminan, wonten selamat apa mboten? Mboten wonten. Gak ada yang menjamin benjang datang kuburan itu wonten patokane mantun wonten ditulisi terjamin dari siksa kuburan, tanda tangan Kemenkumham, mboten wonten. Semuanya piyambak. Lah mila saking menika kita buat jaminan itu mulai sekarang, benjang dipun selamataken kalian Allah saking siksa kubur, mbok boleh nglampahi salat 5 waktu kanthi berjamaah. Niku sing jamin Gusti Allah piyambak. Pusat niku punan niku sing jamin niku. Mantun ngoten. Wasalisu yuqta kitabuhu biyamini. Nek sampun dina kiamat dipun bangkitaken saking kubur, rapote niku disukaken setunggal-setunggal, niku nampine niku kalian asta teneng. Niku nuduhaken bahwa benjang niku nek sampun kiamat dipun pastekaken dijamin kalian Allah melebet dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Benjang nuduhaken tiyang niku sae napa mboten, tiyang awon napa mboten, sanes teng donya. Benjing saamune kiamat dibangkitkan, iki mangkin nampi rapot piyambak. Nek jenengan nampi nih kelawan asta kiwa biasa nglakoni Allah. Lah niku nampi buku catatan, nampi rapot, nampi ijazah, niku ndamel asta kiwa, wah cilaka tiyang niku. Pun boten saged balik malih teng donya niku. Tapi kok benjang jenengan nampi rapote, nampi ijazah,
amal 50 tahun wonten dunya, amal 40 tahun wonten dunya, 70 tahun wonten dunya, nampi kalian asta tengen fa insyaallah iku mlebet dhateng swarganipun Allah. Amin Allahumma amin. Mantun wonten warrabi'u sing nomor 4 dijamin kalian Allah ya murru ala syiratikal buraqi al khawf. Pas nyabrang datang sirat mustaqim nggih, pas nyabrang datang jembatan itu di bawah jembatan itu api neraka. Macam-macam tiang sing nyebrang niku. Mantun ditimbang amali kok nyebrang. Sirat niku tipisnya langkung tipis daripada rambut. Lebih tipis daripada rambut jembatan ini. Landhepe Masya Allah nih. Lah tiang sing boten saged lewat niku nyemplung ten neraka. Nggih kados tiyang sing boten saged napa-napa nggih pun nyemplung. Alamate cilaka. Tapi nek tiyang niku ajeb 5 waktu salat berjamaah, niku sekali menapak kakinya seperti kilat. Lebih cepat dari Grab. Lebih cepat dari sambaran petir itu. Zep. Saged gonceng tiyang lintu malian. Niku nek ajeb napa berjamaah aktif 5 waktu niku dijamin kalian Allah pas nyabrang datang sirat niku lebih cepat dari cahaya. Jadi boten usah mindi-mindi, boten usah wedi nyemplung teng neraka, boten langsung dijamin kalian Allah. Sing terakhir wal khamis yadkhuluhullahu ta'ala al jannah bila hisabin wala adabin. Jenengan sedangkan dipun lebetaken datang swargane Allah gak usah ditekoi, gak usah disiksa. Saya percaya saya orang yang berdosa, insya Allah mlebet swarga tapi ketoke disiksa dhisik. Mergo dosane tasik kathah. Cara klambi niku tasik diumbah rumiyin, disetrika rumiyin, mantun ngoten dilebetaken dateng lumari ben mambune tetep wangi. Lah tapi nek tiyang niku wajib 5 waktu berjamaah ketinggal kalian Gusti Allah, gak usah ditekoki, gak usah ditimbang amali, gak usah disiksa dhisik nang neraka, langsung jalur surga. 5 jaminan niku dipun jamin kalian Allah. Cono pembuatan mulai saking dunya. Nomor setunggal la yusibu faqron. Boten napa niku nomor setunggal boten ngantos kirang urip dhateng dunya. Dados mbok pilih sak menika kita sedaya niku ngraosaken kirang masalah materi, mungkin kita itu kurang aktif dalam berjamaah. Kok ngeraos sumpek susah, mungkin kita itu sering meninggalkan sholat. Bisa jadi karena jaminan orang yang aktif berjamaah nomor 1 dia tidak akan miskin hidup di dunia, nomor 2 tidak akan mendapatkan siksa kubur, nomor 3 akan menerima amalnya menggunakan tangan kanan, nomor 4 berjalan bagaikan kilat, bagaikan cahaya di Shirathul Mustaqim. Kemudian yang terakhir masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Buatan usah SKCK. Saya nama buatan. Nah, jaminan ini namanya itu mau. Ajab 5 waktu berjamaah. Nek buatan saja ke masjid di Tenggriyo. Kalau kan beliau soalnya dari Nabi niku ojo nyampe sampeyan iku ndadekno omahe sampeyan iku kuburan. Ya pripun ndadekno omah kuburan iki pripun? Ora tau digawe sembahyang, ora tau diwaca Al-Qur'an. Dados kala-kala nggih jamaah kali keluargane napa salat piyambak datang griya. Ben griya niku boten dados kuburan ngoten. Wah aktif api di masjid, omahe ra tau digawe sembahyang. Balik-balik nang omah nakon nang ibu-ibu, makane wis siap urung. Bu lambi wis diumbah urung. Akhirnya tukaran. Malah teko-teko takon mangan, teko-teko takon kelambi. Kit mangan dia iki, aku berjamaah nang masjid. Diboten
boten sae. Kala-kala omahe griyane nggih didamel salat, cek boten dados kuburan. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya apa yang saya sampaikan terkait sholat berjamaah, yaitu yang pertama meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, dijamin kebahagiaan di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa benar-benar mendapatkan hidayah dan maunah dari Allah sehingga bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Hadirin yang saya hormati, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.